selaku Wakasek-Humas, yang terhormat perwakilan dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, Bapak Tio, yang kami banggakan, anak-anak sekalian yang ada di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya hingga yaumil akhir, amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari guru tamu, yang keempat penutup, dan yang terakhir nanti kita ada sesi foto. Untuk mengawali acara kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yuni Minarti SMM, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Tio selaku manajer Alfamart ya Pak ya, luar biasa. Kemudian Bapak Ibu dari BDP dan juga Mas Nata selaku Medsos SMK Kodiko yang selalu standby mengabadikan momen-momen di SMK Kodiko ya. Kemudian siswa-siswi ibu yang duduk di hadapan ibu yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita mengharapkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Baik, pertama-tama ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Tio dan tim yang meluangkan waktu untuk datang ke SMK Kodiko untuk memberikan anak-anak kami ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kami dan juga untuk para guru yang ada di SMK Kodiko. Kemudian juga terima kasih karena hari ini ada rekrutmen dari PT Alfamart di SMK Kodiko khusus untuk alumni SMKS Kodiko. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan guru tamu. Namanya guru tamu otomatis nanti beliau seperti Pak Dimas ketika ngajar kalian, seperti Bu Nura, tetapi ini levelnya beda. Beliau langsung dari perusahaan. Jadi tolong nanti kalian benar-benar meresapi, mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Tio ya. Nanti yang tidak jelas boleh ditanyakan dan juga mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa nanti ketika kalian magang bisa kalian kerjakanlah pada saat magang nanti, karena pada dasarnya PT Alfamart nanti seperti kalian nanti ketika akan magang, yaitu seperti di minimarket atau serba gitu ya. Yang jelas ambil ilmu hari ini yang disampaikan oleh Bapak Tio dan juga saya harap kalian mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Bapak Tio. Pada Bapak Tio waktu dan tempat dipersilakan. Nanti kalau pas foto saya ambil.
Oh, saya terima kasih. Saya tak melihat silakan duduk. Untuk Pak, assalamualaikum. Izin dulu ya. Siap. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Bu Yuni, Pak Dimas dan juga Bu Nora sudah memberikan kesempatan kepada saya dan tim Alfamart untuk sana, dan mungkin teman-teman juga bisa bertanya tentang apa saja yang akhirnya ada di dalam benak teman-teman dan mungkin itu menjadi sesuatu yang berkecamuk di dalam pikiran gitu ya. Kenapa kalau ada promo tidak potong harganya, atau kenapa member saya tidak aktif? Silakan tanya kalau misalnya nanti ada yang mau menanyakan itu ya. Tapi yang jelas, kenalkan saya Tio Nugroho di sini ingin sharing sama teman-teman terkait dengan bisnis kami yang ada sekarang dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar hampir 23 tahun ya. Insya Allah bulan Oktober nanti 23 tahun. Sudah berjalan sekian jauh, sudah ada 32 cabang di 36 provinsi, sekitar 17.000 toko dengan 150.000 plus karyawan. 150.000 plus artinya lebih ya karyawan. Dan itu yang aktif, artinya yang alumni lebih banyak lagi gitu ya. Makanya sebentar lagi insya Allah kita akan mendirikan partai gitu ya. Partai Alfamart Sejahtera gitu ya. Makanya kan kita belanja puas harga pas. Nah pas itu sebenarnya adalah Partai Alfamart Sejahtera. Ya calon presidennya saya. Oke, supaya lebih fokus, saya tahu biasanya anak-anak sekolah itu suka sulap ya. Wah, apalagi sekarang ada pesulap merah. Saya kebetulan pesulap merah juga ya. Ya, saya kasih sulap ya, supaya akhirnya teman-teman fokus. Perhatikan kepada saya, perhatikan di bagian wajah kepala saya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Belum tentu ada yang bisa kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Mungkin ada yang bisa, tapi saya ketemu banyak orang belum ada yang bisa ya. Kebanyakan bisa paling gerakin kuping, kalau gerakin kuping juga banyak yang bisa. Tapi kalau gerakin rambut belum tentu ya. Ini rambut asli bukan wig ya, jadi kalau ada yang mengira rambut saya bu. Oke, Pak Tio sudah berapa lama kerja di Alfamart? Sudah hampir 8 tahun. Besok November saya 8 tahun kerja di Alfamart. Masuk pertama jadi trainer, sekarang jadi ya alhamdulillah diamanahkan jadi HR manager, jadi manajer ngurusin karyawan. Nah, Alfamart itu apa sih? Alfamart itu adalah bisnis retail. Bisnis retailnya Alfamart itu adalah konteksnya adalah minimarket. Kalau teman-teman belajar bisnis retail, maka bisnis retail itu banyak sebenarnya, bukan hanya minimarket. Pasar pun itu adalah bisnis retail, tapi bisnis retail tradisional. Tapi kalau kami bisnis retail modern. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih disebut bisnis retail? Kenapa sih disebut dengan bisnis retail? Mbak, mohon maaf, jangan terlalu banyak senyum ya, senyumnya kayaknya memalukan. Gimana? Kenapa kok disebut bisnis retail? Ada dua kata kunci kenapa kok disebut dengan bisnis retail. Yang pertama, yang dijual itu eceran, bukan jualan barang grosir. Jadi kalau teman-teman beli Indomie di Alfamart, kalaupun belinya satu karton atau satu kardus, itu ngitungnya setiap pieces atau setiap Indomie dikali isi kardus. Kalau isi kardusnya 48 berarti satu harga Indomie misalnya 3.000 dikali 48 misalnya. Bukan kalau misalnya kita di supermarket, bukan di supermarket, kalau di pasar bisa jadi
Satu karton sama satu pieces bedanya harganya beda gitu ya. Kalau yang di kartonan atau kartusan biasanya lebih murah. Maka bisnis retail itu adalah bisnis eceran. Yang kedua, tandanya kalau bisnis retail itu adalah yang membeli adalah konsumen akhir. Konsumen akhir maksudnya apa? Kalau orang belanja langsung dipakai, bukan untuk dijual lagi. Pak, ada kok tetangga saya ngambil di Alfamart dijual lagi. Itu karena mungkin harganya sangat murah sehingga akhirnya dijual lagi, yaitu haknya dia. Tapi tujuan utama bisnis retail adalah langsung dipakai. Makanya kenapa kalaupun ada promo harga murah, biasanya kalau di Alfamart maksimal beli 2, betul? Nggak boleh tuh dibeli sama agen atau sama toko langsung banyak, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita menitik beratkan pada bisnis retail, yaitu bisnis untuk konsumen akhir. Nah ya, kebayang. Kedua, bisnis retail itu bukan jualan barang. Yang dijualan apa? Yang dijual? Makanan. Bukan dong. Es krim. Bisnis retail itu bukan jualan barang, bukan jualan produk, bukan jualan makanan, minuman, tisu, bukan. Yang dijual adalah pelayanan. Kenapa kok harga di Alfamart lebih mahal sedikit? Mungkin harga normal tanpa promo. Bisa jadi misalnya Indomie harga di Alfamart misalnya 3.000, kalau di warung 2.800, selisih 200. Kenapa kok orang mau belanjanya di Alfamart bukan di toko atau di warung? Kenapa? Karena yang dijual adalah pelayanannya. Kenapa kok pelayanannya, maksudnya gimana Pak? Begitu masuk Alfamart ada parkir yang cukup luas. Masuk Alfamart, buka pintu disapa sama kasir, "Selamat pagi, selamat datang di Alfamart." Begitu masuk, udara sejuk, dingin, terang. Begitu masuk, produk-produk tertata dengan rapi. Pelayanan dong, menata barang dengan rapi. Nyari barang gampang. Produk diambil di kasir, dikasih setruk. Kalau ada donasi, kalau ada member dan lain sebagainya. Itu adalah pelayanan. Bayar AC, bayar lampu, bayar diucapin selamat pagi, selamat datang di Alfamart, bayar ada luasan parkir dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pelayanan. Harganya berapa ya? Rp200 tadi. Bedanya sama warung di tetangga-tetangga. Berarti Bapak melarang dong kita belanja di warung tetangga? Nggak ada masalah, saya juga nggak melarang teman-teman belanja di warung, silakan. Karena kami meyakini bahwa kami tidak mematikan teman-teman warung. Kalau misalnya teman-teman penjual yang warung kelontongan itu jualan di komplek, di perumahan, dan itu ada di sebelah teman-teman, ngapain ke Alfamart coba? Nggak ada kan biasanya. Kalau saya punya tetangga jualan warung, buka warung, kalau saya mau beli Indomie, saya ke Alfamart atau ke warung? Ya ke warung, karena di sebelah saya ada warung, kenapa harus saya ke Alfamart? Jadi warung sama Alfamart itu sudah beda sasaran, beda konsumen. Kalau warung biasanya ke tetangga, ke orang-orang sekitarnya. Kalau Alfamart memang nyarinya di jalan-jalan besar, orang-orang yang memang transit dan lain sebagainya. Itu. Terus Alfamart ada bisnis apa lagi sih? Alfamart itu bisnisnya banyak, alhamdulillah. PT kami di Alfa Group itu banyak. Bisnis Alfamart itu ada, kalau yang di retail ada Alfamart, ada Alfamidi, ada Lawson, ada Dandan, ada Alfa X. Yang ada di Jabodetabek lebih banyaknya. Alfamidi belum masuk ke Kalsel, sudah ada di Samarinda. Alfamidi itu konsep retail lebih besar daripada Alfamart. Namanya MIDI, medium market. Kalau Alfamart itu mini market. Ada medium market. Kalau teman-teman kemarin pernah ke Banjar dan ada Giant, itu namanya supermarket. Teman-teman ke mall ada hypermarket, itu namanya hypermarket. Di atasnya supermarket. Teman-teman ke Banjarmasin ada Ramayana, itu namanya department store. Loh, kan dia kayak supermarket Pak. Beda, kalau department store itu dia jualan cuma satu departemen. Maksudnya departemen apa? Jualan khusus fashion saja. Dia nggak jualan minyak kan, Ramayana. Nah, itu namanya department store. Jadi istilah-istilah di retail. Kita juga punya sekolah namanya Kampus Universitas Bunda Mulia, ada sekolah Bunda Mulia yang ada di Jakarta. Kita juga punya properti, hotel, dan lain sebagainya. Usaha Alfamart
cukup luas. Kita juga punya produk, Icitan itu produknya Alfamart, Mairoti itu produknya Alfamart, Biskis itu produknya Alfamart, khusus punya Alfamart. Kalau si biru atau Indomaret itu juga punya produk yang depannya Indo-Indo ya kan, yang dijual di tokonya, Indomie, Indo Cafe. Kalau nggak salah dia juga mau jual Indo Semen ya kalau nggak salah ya. Enggak dong, nggak bisa ya jualan semen gue. Canda. Itu ya. Itu sedikit terkait dengan Alfamart. Nah, teman-teman, ini yang kelas 10 angkat tangan? Yang kelas 11? Beda ya, kelas 11 bajunya oranye. Kelas 10 bajunya beda-beda ya. Hah? Belum dapat. Oh, kasihan. Segera ya. Kalau di Alfamart sih langsung dapat seragam ya, insya Allah ya. Oke. Teman-teman yang nantinya mungkin akan lulus terus akhirnya berpikir, Pak, gimana caranya supaya akhirnya berkarir di Alfamart? Silahkan daftar. Itu jawaban gampang saya. Tapi pasti yang banyak pertanyaan atau mungkin yang akhirnya jadi sedikit banyak kisah-kisah gitu ya. Pak, saya punya alumni, saya punya kakak tingkat kerja di Alfamart, kok katanya tidak menyenangkan ya Pak kerja di Alfamart. Saya punya kakak atau alumni kerja di Alfamart, kok setiap bulan kena potongan gaji ya Pak. Sebenarnya bukan potongan gaji, sebenarnya adalah anak-anak tersebut atau karyawan-karyawan tersebut kebetulan tidak teliti dalam melakukan transaksi. Ada nggak yang nggak kena potongan gaji? Banyak. Tapi mungkin yang cerita yang kena potongan. Sama kalau misalnya teman-teman nyari di TikTok, di Instagram, banyak sekali akun-akun yang dalam tanda kutip membuat seolah-olah kerja di retail itu berat dan kerja di retail itu tidak manusiawi. Saya kasih datanya. Saya selalu bilang ini ke teman-teman saya yang baru masuk ke Alfamart, maka perhatikan datanya. Di Alfamart Banjarmasin itu karyawannya 3.800. 3.800. Yang resign di data kami itu hanya 3%-nya setiap bulan. Artinya hanya sekitar 160 sampai 200 orang. Anggaplah 200. Berarti yang bertahan berapa? 3.600. 3.600. Karyawannya 3.800, yang resign 200, yang bertahan 3.600. Yang bikin video di TikTok bahwa kerja di Alfamart gak enak itu yang 200 sampai yang 3.600? Yang 200. Yang 200, yang resign, yang keluar dari Alfamart terus bilang kalau kerja di Alfamart gak enak. Yang 3.600 bikin video gak? Enggak. Kenapa nggak bikin video? Yang pertama udah nyaman kerja di Alfamart. Yang kedua ngapain juga bikin video? Karena apa? Karena udah sibuk kerja. Ya? Saya selalu meyakini bahwa yang ada di media sosial itu cuma ada 2 kriteria. Yang pertama dia memang kerjaannya konten kreator, sehingga akhirnya kerjaannya memang bikin video, bikin feed, bikin postingan. Atau yang kedua, dia punya waktu luang, nganggur, akhirnya buat video. Nah teman-teman kita yang sudah tidak bergabung lagi dengan kita, nganggur nggak ya? Nganggur, udah nggak kerja, ya bikin video lah. Akhirnya jelek-jelekin, nggak punya pikiran, nggak punya konten-konten yang oke, akhirnya menjelek-jelekan perusahaan. Ya sudah nggak ada masalah. Tapi yang 3.600, apa iya saya telantarkan? Enggak dong. Lebih baik saya mengelola dan merawat teman-teman yang bertahan 3.600 daripada akhirnya saya harus memikirkan yang 200. Betul nggak? Jadi teman-teman, sebenarnya kerja di Alfamart menurut saya pribadi dan menurut banyak orang itu fine-fine aja dan banyak aja bagusnya. Dan udah berapa kali, hampir setiap bulan ada orang-orang yang keluar dari Alfamart, bulan depannya itu WA saya, Pak, bolehlah ulun masuk lagi? Ya, kemarin minta-minta keluar, kemarin minta-minta resign, terus bulan depannya bolehlah ulun masuk lagi. Ya, artinya sebenarnya
Kerja di Alfamart tuh enak, cuma mungkin ada yang nggak kuat, ada yang ngerasa itu nggak enak dan lain sebagainya, akhirnya keluar. Pertanyaannya kan, mana ada sih kerja yang enak? Ya nggak? Mana ada sih kerja yang enak? Kalau teman-teman menganggap jadi Raffi Ahmad itu enak, enggak juga. Kenapa? Karena saya pernah nonton salah satu podcastnya itu, dia kerja dari pagi sampai malam itu 5 tempat syuting studio. Bayangkan di 5 tempat dia harus ngelawak. Ngelawak tuh susah loh teman-teman. Tidurnya di mana? Di mobil. Nyampe rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi habis subuh langsung berangkat lagi. Capek gak tuh? Capek. Jadi sebenarnya nggak ada kerja yang enak. Wah, Pak Tio enak nih kayaknya, badannya gede nih, kerjanya nggak ngapa-ngapain nih, makan tidur aja. Ya, saya kebetulan kalau stres larinya ke makan. Jadi beberapa orang ada yang stres larinya ke rokok mungkin, ada yang ke game gitu ya, ada yang main olahraga gitu ya, untuk mengeluarkan stresnya. Ada yang mungkin pacaran gitu ya. Saya kebetulan alhamdulillah sampai nikah saya nggak pernah pacaran. Jadi saya ngejaga itu sampai nikah baru pacaran. Alhamdulillah sama istri saya. Jadi saya seumur hidup saya belum pernah merasakan pacaran. Kalau cewek yang mendekat itu selalu banyak ya. Cara ya. Kalau Mas SMK Samekto ini adalah SMK idola, saya idola dulu ya. Ada sih dulu. Pas belum nikah itu saya sangat-sangat banyak yang mendekati saya. Ya. Ya. Tapi akhirnya saya memilih istri saya. Luar biasa ya. Insya Allah istri saya solehah ya, insya Allah ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang di sini ingin, waduh kayaknya pengen jadi istri Pak Tio, mohon maaf. Saya udah punya istri dan kesalahan teman-teman cuma satu sebenarnya, terlambat ketemu saya. Itu ya terkait dengan bisnis di Alfamart. Saya mengundang teman-teman kelas 11, kelas 10. Ayo kalau misalnya diseriusi nanti magang, mungkin kalau misalnya sudah diperbolehkan untuk ke Alfamart lagi, saya pasti akan ngabarin ke Bu Nura, ke Pak Dimas, Bu sudah boleh magang di toko lagi ya. Nanti kita pasti akan buka lagi sesi pemagangan. Saat ini sampai sekarang belum ada kabarnya Bu dari kantor pusat, jadi kami juga masih menunggu Pak. Kami berharap betul kalau memang Mas sudah bisa ya alhamdulillah. Dirasakan pemagangannya kayak gimana gitu ya. Nanti lulus bisa kita serap sebagai karyawan. Sudah banyak teman-teman asli Kalimantan Selatan yang sudah jadi supervisor. Supervisor di kami kalau dari toko itu sudah pegang mobil Grand Max. Wih, pintu geser kayak Alfa. Asik gitu ya. Kalau mau ngelamar anak orang kan tinggal ting. Kan? Buka pintunya, isinya Indomie semua. Kan nganter barang juga gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan pakai mobil yang penting. Dalam ASEAN nggak kehujanan gitu ya. Itu ya sekilas teman-teman. Kalau detailnya terkait dengan retail, tadi saya sudah sering-sering juga sama Bu Nura, Pak Dimas, bagaimana sih sebenarnya penataan truk yang benar. Banyak sekali ilmu yang di retail yang sebenarnya kita perlu pelajari. Teman-teman masuk Alfamart sebulan, 2 bulan, setahun aja, teman-teman udah bisa buka toko sendiri dengan sistem retail yang detail. Nah, jadi retail is detail. Segala sesuatu tuh diperhitungkan, segala sesuatu tuh ada ilmunya, segala sesuatu tuh ada filosofinya. Benar. Kenapa kok mainan ditaruh di bawah, Pak? Kenapa? Anak kecil itu pendek-pendek. Kenapa kok? Apa itu namanya? Kinder Joy ditaruh depan meja kasir, Pak. Karena ibunya belanja ngantri kasir, anaknya ngelihat Kinder Joy, ma beli. Nambahlah belanjaan. Alhamdulillah. Semua itu ada strateginya ya. Semua itu ada strateginya. Tapi Kinder Joy pun bayar mahal untuk taruh di meja kasir. Jadi setiap rak itu semua produk bayar ke Alfamart. Jatuhnya nyewa. Paling singkat 3 bulan. Kalau produk-produk baru pasti 3 bulan dievaluasi, kalau dia nggak laku keluar dari toko. Jadi kalau teman-teman suka barang tertentu, wah aku suka ini.
produk baru aku suka, misalnya Lemonilo gitu ya, suka, ternyata nggak laku, pasti di take out sama Alfamart, dikeluarin dari toko Alfamart. Loh kok di Alfamart udah nggak ada? Ya teman-teman suka, tapi secara mayoritas di Indonesia ternyata nggak suka, gitu maksudnya. Jadi dikeluarin, secara sales dia nggak laku, jadi dikeluarin dari toko. Item-item yang reguler, yang sudah lama di Alfamart, ya itu bayar terus tiap bulan. Gitu. Jadi mereka titip barang istilahnya, kayak di warung. Titip donat, titip risol, titip lontong gitu ya. Itu kan bayar kan, tetap kan, ke pemilik warung. Sama, kita menyediakannya adalah tempat si produsen titip barang, bayar lagi. Gitu. Jadi luar biasa ya bisnisnya Alfamart ya. Margin atau selisih dari barang kita ngambil, produsen nitip bayar ke kita. Terus apa lagi? Promo-promo kita dapat. Raffi Ahmad brand ambassador kita. Asik. Saya ada foto sama Raffi Ahmad kebetulan, kalau di Jakarta kebetulan saya kalau ada acara-acara Alfamart biasanya saya MC bareng Raffi Ahmad. Saya kalau sama Raffi Ahmad udah dianggap saya sebagai avatar lah. Itu ya teman-teman, sedikit sharing sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan apapun, ya boleh terkait dengan Alfamart atau apapun silahkan. Selama teman-teman itu pertanyaannya memang sesuai dengan minat dan pendapat teman. Kalau nggak ada saya tanya berarti ya. Kan biasanya kayak gitu kalau di kelas ya. Kalau bapak, kalau adik-adik tidak ada yang nanya, ibu yang nanya ya, gitu ya. Yuk silakan. Ada yang mau nanya silakan. Silakan, siapa namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dabi dari kelas 11 BDW. Saya ingin bertanya dengan Bapak Tio, strategi apa yang digunakan Alfamart untuk menarik pembeli? Oke. Ada lagi? Langsung saya jawab ya, biar saya nggak lupa. Strategi apa nih yang dipakai buat narik pembeli? Satu, kita punya yang namanya leaflet. Leaflet itu kayak lembaran-lembaran koran kayak gitu yang kita sebar ke, kalau kita nyebutnya area coverage atau rumah-rumah di sekitaran toko. Jadi kita nyebar, saya Bu, ini ada promo nih Bu, selama 2 minggu, Pak, ini ada promo nih Pak. Nah leaflet itu buat ngasih kayak semacam undangan, ayo datang ke toko karena di toko ada promo. Selain itu kita juga mengandalkan sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Kalau di perusahaan tentu karyawan-karyawan kami diminta untuk mengajak keluarganya untuk datang ke toko. Tapi yang paling penting adalah kita memastikan lokasi itu bisa diakses dengan mudah. Percuma orang mau datang ke Alfamart tapi nyari Alfamartnya nggak ada. Nyari Alfamartnya susah. Jadi kita memastikan lokasinya itu mudah diakses sehingga akhirnya orang kalau mau datang itu ya udah pasti tahu lokasi Alfamart di mana. Dan yang kedua, kita memastikan bahwa orang datang ke Alfamart barangnya ada. Wah, ini ada promo di Pepsodent murah, gitu kan ya. Begitu sampai di Alfamart, Pepsodentnya habis. Kecewa nggak konsumen? Kecewa, nggak bakal datang lagi ke Alfamart. Makanya kita juga memastikan selain lokasinya sudah mudah diakses, kita juga memastikan produknya harus tersedia. Kecuali memang produk-produk sensitif yang memang itemnya atau produknya itu cuma terbatas. Kayak minyak merek tertentu yang dipromo harganya murah banget, itu biasanya cuma dalam satu toko cuma tersedia 20 piece. Ya kalau cepet-cepetan satu konsumen cuma boleh dua piece atau 2 item, ya udah berarti cuma dapat 10 konsumen. Cepet-cepetan kalau hal seperti itu. Karena dibagi rata, toko ini dapat 20, toko ini dapat 20, toko ini dapat 20. Begitu Mas. Semoga tidak puas. Kalau teman-teman tidak puas kan pasti ada pertanyaan lagi. Boleh. Kalau sudah puas, wah bahaya. Saya bukan alat pemuas soalnya. Iya. Silakan, ada lagi.
Yo 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 yo. Silakan loh. Slow aja, slow. Ayo yang kelas 10. Ya. Perkenalkan, nama saya Ida Isri. Sini saya ingin bertanya bagaimana penataan produk di Alfamart. Penataan produk di Alfamart paling gampangnya harus membedakan food and non food ya. Mana yang makanan, mana yang bukan makanan. Itu harus dipisah. Hukumnya apa? Fardhu ain. Karena apa? Karena kalau makanan ditaruh di rak yang non makanan itu bahaya karena bisa terkontaminasi atau tercemar. Jadi hukumnya fardhu ain untuk memisahkan produk yang mana yang food atau makanan, mana yang non food atau barang yang tidak bisa dimakan. Yang pertama, yang kedua dikategorikan dengan kegunaan atau departementasi. Air minum ya air minum aja, biskuit ya biskuit aja, snack aja. Kenapa kok kayak gitu? Agar konsumen mudah mencari. Oh saya mau kacang, datanglah ke rak kacang, milih ada Garuda, ada Pilus, ada Sukro, ada 2 kelinci. Jadi pilihannya banyak dalam satu rak. Kalau raknya beda-beda, Sukro di sini, raknya Garuda di rak belakang, raknya Pilus di rak mana lagi? Susah. Jadi kita memudahkan konsumen ketika mau memilih produk dengan yang mirip-mirip. Aku mau awalnya pengen beli kacang Sukro, ternyata yang promo kacang Garuda yang roasted, yang ayam bawang. Wah, tadinya saya pengen beli Sukro, tapi karena Sukro tidak promo, ada Garuda roasted ayam bawang promo. Wah, lebih berasa. Akhirnya ngambil yang Garuda. Jadi konsumen lebih mudah untuk membandingkan, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu kan begitu masuk dia akan membandingkan Rp1, Rp2, Rp100 pasti akan dibandingkan. Walaupun kata Farel, ojo dibandingkan. Kau ini kau dibanding. Itu Mbak. Terus penataan banyak filosofi yang kita pelajari dan kita belajar juga dari psikologi manusia. Tadi sudah sedikit saya share sama Bu Nura. Kenapa kok mainan coklat kalau di bawah karena anak kecil? Terus kenapa kok kalau teman-teman perhatikan produk-produk terkenal itu pasti biasanya di sebelah kanan. Contoh Rinso. Deterjen tuh ada berapa merek? Contoh Rinso. Terus ada apa lagi? Daya, Tek, Boom, Jeswan, Soklin, betul. Biasanya yang paling terkenal apa? Pasti Rinso. Nah biasanya Rinso itu ditaruh di paling kanan. Yang paling kiri itu bisa jadi Boom, Attack, Soklin, Daya, Rinso. Kenapa kok kayak gitu Pak Tio? Karena biasanya orang kalau baca dari kiri ke kalau orang nyari taruh Rinso taruh di paling kiri, orang melihat ada Rinso langsung diambil, yang sebelah kanan nggak dibaca. Tapi kalau dari kiri ke kanan, dia ngelihat Boom. Nggak promo, Daya nggak promo, Jeswan kok promo. Terus habis itu dia tetap nyari Rinso, ternyata Jeswan sama Rinso jaraknya harganya lumayan jauh. Akhirnya dia ngambil Jeswan. Jadi kita juga membuat produk-produk yang tidak terkenal pun masuk dalam persaingan konsumen, persaingan pikiran konsumen dengan konsep promo. Kalau yang sudah terkenal, ya ngapain kita promoin lagi, ya nggak sih? Kalian mau nyari mie, ya pasti keingetnya Indomie gitu. Tapi kalau begitu datang yang promo adalah mie sedap, goyah nggak pendirian dan iman kita? Wih, iya dong. Waduh, promonya mie sedap, lumayan nih. Jadi hemat 5.000 nih, sama-sama mie goreng, ya udahlah mie sedap aja. Tapi kalau orang normal, sama-sama harganya nggak promo, bakal ngambil Indomie. Semudah itu. Gitu loh. Jadi kita juga membuat experience konsumen terhadap produk-produk baru juga ada, sehingga produk tersebut terus bisa jualan di Alfamart. Begitu Mbak. Hal-hal yang lain nanti mungkin bisa kita agendakan lagi, entah guru tamu lagi, entah guru tamunya via online Zoom. Saya tidak keberatan, tidak ada masalah, kabarin aja. Insya Allah kita bisa sharing-sharing lagi.
detail-detail terkait dengan retail, karena kalau membahas retail sendiri itu mau 2 minggu juga nggak habis, karena ilmunya luar biasa banyak. Ada lagi? Silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohana Safina dari kelas 10 BDP. Di sini saya mau mempertanyakan, di setiap Alfamart kan ada tebus murah. Jadi syarat apa biar mendapatkan syarat produk apa biar bisa mendapatkan tebus murah? Nggak pernah belanja nih berarti nih. Yang udah sering belanja pasti udah tahu syarat tebus murah itu belanja minimal 50.000 nih, pasti sering belanja ke Alfamart. Mas siapa namanya Mas? Jason. Woi deh Jason. Oh yang seumuran saya pasti tahu ya Jason itu siapa ya? Yang seumuran saya dulu ada sinetron namanya Inikah Rasanya. Teman-teman bisa cari di Google atau YouTube. Salah satu tokoh utama itu namanya Jason. Ganteng banget. Masnya ini gantengnya luar biasa loh. Iya, Mbak Ida aja sampai menggigitkan bibir bawah. Mbak Ida luar biasa Mas Jason ini ya. Lirikan matanya itu menusuk-nusuk ya. Jadi gitu Mbak, syarat belanja minimal kita bukan itemnya, tapi ada item terlarang untuk tebus ada. Rokok, susu dan popok itu susu dan rokok. Rokok, susu dan pulsa memang. Itu tidak boleh dimasukkan ke dalam item tebus. Selain itu boleh. Jadi belanja 50.000 bisa tebus murah item-item yang memang kita promokan juga. Nah, sekarang kita buat promo baru itu tebus murah 50.000 bisa tebus 1 item. Kalau teman-teman belanja 75.000 bisa tebus 2 item. Belanja 100.000 bisa tebus 2 item dan tebus 1 item lagi dengan harga Rp100. Asik gila. Ya dong. Jadi ada tebus 2 item yang memang dipromokan, misalnya dari 19.000 jadi 10.000, 2 item. Terus ada 1 item yang ditebuskan harganya Rp100. Tapi biasanya minuman, kayak misalnya teh pucuk, teman-teman cukup bayar Rp100 dapat teh pucuk. Nah, asik banget kan? Kabarin saya kalau teman-teman belanja 100.000 biar saya dapat ngambil teh pucuknya ya. Nanti saya nyumbang Rp100-nya. Gitu ya, Mbak. Siapa tadi namanya? Mbak Johan. Yohana. Iya. Ada lagi? Iya silakan. Silakan Ibu Nona. Assalamualaikum. Dipanggil sama Bud kelihatannya Ibu Nora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya Aryo. Reo. Aryo ya. Saya ingin bertanya Pak. Iya, saya mau Kan di jawab. Alfamart itu kan kalau di harga di raknya itu beda. Harganya segini, nanti kalau kita bayar di kasir itu pasti harganya beda gitu. Itu kenapa Pak? Oke, sebenarnya nggak pasti. Lebih seringnya sih sama yang di rak sama yang di kasir lebih seringnya sama. Cuma memang ada beberapa item yang ternyata tidak update. Tidak update-nya tuh ada 2, tidak update di kasir atau tidak update di rak. Jadi tugasnya personil toko setiap tanggal 30 atau 31 bulan sebelumnya dan tanggal 15 bulan berjalan itu harus melakukan update harga. Karena promo kita itu berlaku 2 mingguan. Nah, ada toko-toko yang personilnya itu tidak tertib, tidak disiplin sehingga label harganya itu belum diganti. Apa kebijakannya Alfamart? Kalau misalnya di rak harganya 10.000, ternyata di kasir kamu Mas ini mohon maaf harganya 12.000. Loh Mbak di rak 10.000. Kamu ajak kasirnya ke rak nih loh Mbak 10.000. Kalau bener di rak masih ada tulisannya 10.000, itu pasti label price-nya 10.000 diambil sama si kasir, dikasih harga 10.000. Jadi yang kebijakannya adalah dikasih harga yang paling murah. Maksudnya 10.000 sama 12, yang murah mana? Yang 10 kan? Pasti dia yang dikasih harga 10.000. Kalau di struknya masih kebaca 12.000, terus nanti habis itu mbaknya ngasih 2.000, nggak ada masalah dong. Gitu. Jadi tetap dikasih harga termurah. Begitu, Mas Aryo.
dicelupin ya. Oh itu Oreo, iya. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Fitrani dari 10 BP ingin bertanya kepada Bapak. Misalnya Pak, produk pada keluarga itu bisa nggak Pak direkrut? Gimana? Produk pada keluarga. Penduduk kadaluarsa. Penduduk kadaluarsa kenapa? Bisa diretur nggak Pak? Oh diretur. Udah itu aja. Sebelum kadaluarsa Mbak, kalau di ketentuan kami. Jadi sebelum kadaluarsa wajib dilakukan retur ke gudang. Nanti teman-teman kalau belajar retail kita ada kode-kode tertentu yang kapan harus melakukan retur. Bisa 1 bulan sebelum tanggal retur, bisa 3 bulan sebelum tanggal retur, itu ada. Beda-beda produk, beda-beda tanggal returnya. Tapi kalau sudah lewat dari tanggal returnya dan anak toko baru mengetahui, nah anak toko suruh ganti. Ya karena kesalahan anak toko sendiri. Sebenarnya bukan suruh ganti sih, suruh beli. Barangnya tetap dimiliki, nggak ada masalah. Contoh, ada produk misalnya biskis atau Oreo deh. Oreo disuruh sama kantor dibalikin ke gudang 3 bulan sebelum tanggal expired. Tapi ternyata bulan kedua baru dilihat, waduh, udah tinggal 2 bulan. Boleh nggak dikembalikan ke gudang? Udah nggak boleh. Yang dilakukan sama anak toko apa? Itu dibeli. Anak toko rugi nggak? Ya rugi beli sih, tapi barangnya kan buat anak toko. Masih bisa dikonsumsi nggak? Masih, kan masih 2 bulan. Begitu. Jadi nggak rugi juga buat anak toko, tapi memang dalam tanda kutip terpaksa harus beli. Terpaksa harus makan Oreo lah. Harusnya ulun makan nasi kuning haruan lah, kok harus ternyata makan Oreo gitu. Uangnya jadi kepake buat Oreo. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Awira Mandasa Sultan. Pak, mau nanya, Iya, kenapa jawab. setiap pembelanjaan tuh selalu ditanyain kartu member? Iya. Sama fungsi lain dari kartu member selain cuma kayak tukar-tukar poin gitu, buat apa aja? Kamu udah punya belum? Iya, bagus. Kenapa ditanyain kartu member? Karena supaya kita tahu kita punya member berapa. Udah, gampangnya itu lah ya. Alhamdulillah Alfamart itu membernya paling loyal dan paling banyak se-Indonesia daripada si biru. Ya, kita nyebutnya si biru. Kalau saya nyebut Indomaret itu kayak ada rasa dosa gitu. Karena gimana ya? Kayak haram gitu. Iya. Iya. Ingat ya, pejuang-pejuang kita dulu itu berkorban untuk bangsa dan negara itu demi merah putih. Ingat dulu kalau di sejarah ada kejadian Hotel Yamato ketika bendera Belanda merah putih biru yang disobek warna apa? Biru. Jadi kayak haram. Gak boleh ya belanja di sana ya. Bagi saya, kalau bagi buat teman-teman ya silakan. Ya kalau mau ke sana ya boleh, silakan. Kalau buat saya sih agak larang. Ya. Saya boleh ke sana kalau mau ngambil uang ATM atau numpang kencing ya itu boleh. Kalau belanja dalam hati itu kayak bergejolak, kayak melakukan sebuah maksiat. Ya alhamdulillah membernya Alfamart itu paling loyal dan paling banyak di Indonesia. Kita juga punya member dari ID Land, itu juga banyak sekali. Nah ini pertanyaan yang mungkin penting. Apa sih gunanya member selain tukar poin? Jadi sebenarnya teman-teman bisa, ini cara yang sudah berkembang di masyarakat dan harusnya sudah tahu ya. Setiap teman-teman belanja Rp200 itu dapat 1 poin. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja dan produknya harganya 2.000, maka dapat berapa poin? 10 poin ya. Setiap Rp200 jadi 1 poin. Nah poin itu dikumpulin terus. Misalnya poin teman-teman sudah ketemu kumpul poinnya 50.000 poin. Diapain Pak poinnya? Boleh dibelanjakan. Karena 1 poin itu dianggap Rp1.
Jadi teman-teman kalau nggak ada duit, aduh kok nggak ada duit, mau belanja, lihat di Alfagim atau di member Konta atau di membernya Alfamart, wah aku punya 50.000 poin nih, berarti bisa belanja senilai 50.000. Enak dong. Jadi yang pertama. Yang kedua, member Alfamart itu juga punya potongan khusus member ada. Jadi ada beberapa produk promo yang memang udah dipromo sama perusahaan dan khusus member kena promo lagi. Itu ada. Jadi contohnya misalnya Soklin harganya 30.000 didiskon sama perusahaan jadi 25.000, khusus member jadi 21.000. Nah, lebih enak dong. Nah, itu ada. Yang ketiga, member itu untuk data. Jadi biasanya Alfamart akan mendata, ketika teman-teman punya member, teman-teman akan terdata. Hari ini belanja apa, besok belanja apa, besok belanja apa. Ketika datanya itu terkumpul, misalnya nih, saya paling sering belanja abon untuk anak saya misalnya. Maka ketika abon itu promo, akan muncul biasanya SMS atau WA, Bapak Ki Nugroho di Alfamart sedang ada promo abon. Jadi menyesuaikan promonya sesuai dengan apa yang biasa kita beli. Itu namanya memberikan sesuai dengan keinginan. Ya, jangan kita ngasih susu coklat kalau yang kita mau kasih ternyata suka stroberi. Seenak apapun susu coklat, dia bakal nolak karena dia maunya stroberi. Ya dong. Jadi jangan salahkan kalau saya sangat setia dengan Alfamart, walaupun orang-orang bilang belanja di Sibiru. Maksiat ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Sibiru, saran saya boleh kencing aja gitu ya, atau ambil uang di ATM. Sambil kalau boleh saya nitip, begitu masuk, raknya itu tahu ya? Nah, itu dicak-cak ya. Wah ini diajarin sama Pak Tio gitu. Bercanda. Ada lagi? Ya Pak, teriak aja Pak. Ada? Oh enggak. Kok angkat tangan? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dari kelas 10 BDP. Mantap. Mau nanya Pak, apa perbedaan antara Alfamart dan Alfamidi? Oke. Market, Alfamidi itu medium market. Kita itu maksimal 200 meter persegi. Dia dari 200 meter persegi sampai 1000 meter persegi. Secara item, Alfamidi lebih banyak karena dia jualan baju juga, handuk juga dan lain sebagainya. Kalau Alfamart nggak jualan baju kan. Ada sih kaos dalam, tapi itu kan nggak baju. Jadi gitu. Paling gampang bedanya adalah secara produk jumlah itemnya lebih banyak dan luasan tokonya lebih besar. Gitu. Tapi itu PT yang berbeda dan itu anak perusahaannya Alfamart. Boleh nggak Pak orang karyawan Alfamart pindah ke Alfamidi? Boleh di level-level tertentu. Jadi nggak bisa tuh personel toko langsung pindah ke Alfamidi, nggak bisa. Di level-level tertentu boleh. Ada lagi? Boleh? Johnson. Perkenalkan nama saya Rizal Bupati dari kelas BDP. Yang mau saya tanyakan Pak, nah kalau saya punya akun Alfa yang poin itu, kalau bermasalah untuk cara memperbaikinya bisa mendatangi kasir Alfamart atau? Oh, untuk member, mohon maaf tidak bisa dikasih Alfamart, harus menghubungi CS, customer service. Nanti dikomunikasikan 24 jam insya Allah beres. Mana sih Pak? Ada lagi? Kalau cukup nggak apa-apa, nanti bisa disambung. Kalaupun teman-teman mau nanya via WA dan lain sebagainya juga dipersilakan. Ada lagi? Tadi malam saya tidur, alhamdulillah di hotel itu nggak ada nyamuk ya. Hotel mana Pak? Di Ebony. Wih. Memang saya sekelas sama Judika gitu ya. Alhamdulillah. Karena saya sekarang kalau manggil nyamuk itu kan udah punya nama ya katanya ya. Tahu namanya nyamuk? Nama nyamuk itu Tatang ya. Karena kan ada lagunya Tatang seekor nyamuk. Ya, mohon maaf.
Saya kira Tatang. Saya panggil biasanya kalau ada nyamuk, Pak Tatang gitu ya. Ternyata Tatang kan. Mohon maaf ya. Ada lagi? Saya kemarin melakukan sebuah riset, ternyata ada superhero sekali yang superhero di luar negeri yang sangat disukai oleh anak kecil, balita-balita. Tahu? Bukan. Bukan. Ternyata superhero yang disukai sama anak kecil, anak balita itu adalah Hulk. Hulk, betul. Karena ada mainan buat anak kecil gitu ya biasanya. Hulk. Ya mohon maaf. Saya kan Hulk gitu biasanya ya. Cukup ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman semoga itu tercerahkan dan semoga ada minat dan ketertarikan untuk masuk ke Alfamart. Saya tunggu yang kelas 11 berarti tahun depan, yang kelas 12 yang kelas 10 berarti 2 tahun lagi. Ayo gabung sama Alfamart. Insya Allah kalau teman-teman memang punya niat mau bekerja, kalau mau pasti akan berusaha mampu. Tapi kalau udah nggak mau duluan ya udah susah, gitu ya. Tinggal kita mau kemauannya kayak gimana untuk menjadi seorang pekerja yang oke, berkarir dan insya Allah karena Alfamart ini terus membuka toko, kita juga mau ekspansi ke Samarinda, ke Balikpapan, maka akan butuh banyak orang, gitu ya. Maka ayo gabung sama Alfamart, kita bina, kita jadikan teman-teman orang yang oke di karyawan. Insya Allah karir teman-teman oke juga di Alfamart. Gitu ya. Kalau sudah itu, mohon izin Bu, Pak Dimas, Pak Nura, Pak Ibu ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Yang kalau ada lebihnya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya mohon didonasikan ya. Terima kasih, saya Tio Nugroho, senang melayani Anda. Selamat datang kembali di Alfamart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.